Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Namun untuk penampilan buruknya saat ini, saya mendapatkan kesan bahwa kompetisi dengan Fratesi mengganggu kenyamanan dia di Inter saat ini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update kabar-kabar menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama, rating pemain lawan Salzburg versi La Gazzetta. Inzaghi mendapatkan nilai 6,5. Kemudian pemain terbaik adalah Hakan Calhanoglu dengan nilai 7,5 menurut La Gazzetta. Sedangkan pemain terburuk adalah Denzel Super Dumfries yang kembali ke setelan pabriknya ya, nilainya 5,5. Ini ada beberapa pemain yang nilainya lumayan 6,5, yaitu Fratesi, De Vrij, Mkhitaryan, dan Sommer. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Siapa pemain terbaik dan terburuk di partai lawan Salzburg? Kalau menurut official Liga Champion, pemain terbaik di pertandingan kemarin malam adalah Hakan Calhanoglu. Dan ini berarti teman-teman, Hakan Calhanoglu sudah merebut 4 kali Man of the Match selama berbaju Inter ya di Liga Champion. Dan yang bikin keren teman-teman, semua penghargaan Man of the Match 4 kali yang diterima Hakan Calhanoglu, ini dia dapatkan ketika sudah memerankan posisi terbarunya ya, yaitu sebagai regista, sebagai gelandang bertahan pengganti Marcelo Brozovic. Lalu lanjut berita berikutnya teman-teman. Kemenangan atas Salzburg ini membuat Inter menambah pundi-pundi ya. Total Inter sudah mendapatkan 6,53 juta. Rinciannya adalah di partai lawan Sociedad berakhir 1-1, itu mendapatkan 930 euro. Lalu kemenangan lawan Benfica 1-0 mendapatkan 2,8 juta euro. Lumayan banget. Dan kemarin kemenangan lawan Salzburg juga mendapatkan 2,8 juta euro. Jadi teman-teman, setiap kemenangan di Liga Champion itu nilainya double ya. Nilainya bukan cuma 3 poin tetapi juga menambah pundi-pundi. Ini sangat berharga untuk tim yang miskin kayak Inter. Sehingga menurut gue teman-teman, Inter di partai berikutnya kalau kita menang lawan Salzburg, artinya kita akan lolos ke babak 16 besar. Nah, harapannya kita jangan melepas 2 partai berikutnya tuh, melepas partai lawan Sociedad dan Benfica. Kita tetap harus mengincar poin penuh. Tujuannya ada 2. Pertama, supaya kita lolos sebagai pemuncak klasemen. Dan yang kedua, kita menambah pundi-pundi. Karena lumayan banget ini duitnya. Lalu lanjut teman-teman, berita yang berikutnya. Gue akan bacain statement-statement menarik pasca pertandingan lawan Salzburg. Ini yang pertama ada dari De Vrij yang tampil sangat solid ya, menggantikan Acerbi sebagai center back tengah. De Vrij ngomong begini, ini adalah kemenangan yang sangat penting. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Kami menderita, kami tertekan sampai akhirnya gol Alexis Sanchez tercipta. Di pertandingan ini kami menunjukkan bahwa Inter tahu bagaimana cara menderita bersama. Kami tertekan bersama-sama dan mampu memperbaiki permainan. Kemenangan ini membuat kami berada di posisi yang baik di papan klasemen. Akan tetapi di pertandingan berikutnya akan menjadi sangat penting, sangat krusial untuk menentukan langkah kami berikutnya. Kemudian ada statement juga dari pemain terbaik Hakan Calhanoglu. Dia bilang begini, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Salzburg memiliki banyak pemain muda dan antusiasme yang tinggi. Namun kami tahu bagaimana cara bereaksi. Kami harus selalu bermain dengan mentalitas dan kecerdasan yang tepat. Tidak mudah untuk bermain setiap 3 hari sekali. Namun kami memainkan pertandingan yang bagus dan pantas menang. Lalu jurnalisnya bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan melawan Roma dan kembalinya Lukaku? Lalu Calhanoglu menjawab, saya tidak ingin berkomentar. Semua orang punya pilihannya sendiri. Kami harus fokus pada diri sendiri. Namun yang pertama kami ingin menang di sana. Selain itu teman-teman, ini ada statement-statement menarik juga tentang Inter. Yang pertama dari Cassano, dia berkomentar tentang kenapa penampilan Barella kok menurun banget di musim ini. Cassano bilang begini, saya tidak tahu masalah apa yang sedang dia hadapi. Mungkin persaingan dengan Fratesi adalah masalah bagi Barella. Lalu Cassano juga bilang begini, apakah Barella kehabisan bensin, kehabisan tenaga? Menurut Cassano, saya tidak yakin karena dia masih muda, dia punya energi lebih. Namun kita semua harus menyadari bahwa Barella adalah gelandang yang komplit. Dia bisa memberikan assist, memberikan gol dan performa yang menakjubkan. Namun untuk penampilan buruknya saat ini, saya mendapatkan kesan bahwa kompetisi dengan Fratesi mengganggu kenyamanan dia di Inter saat ini. Kemudian teman-teman, ini ada komentar yang menarik juga dari Jose Mourinho terkait perseteruan antara Inter dan Lukaku. Mourinho bilang begini teman-teman,
Saya tidak berpikir bahwa Lukaku sebegitu pentingnya bagi Inter. Apa yang dilakukan Romelu di Inter adalah memenangkan Scudetto dan piala. Dan ini telah dilakukan oleh 200 pemain lainnya dalam sejarah Inter. Tapi yang menarik adalah kepindahan Lukaku dari Inter ke Roma untuk membantu pelatih yang pernah membantu Inter menjadi sebuah drama. Sedangkan ketika Calhanoglu pindah dari Milan ke Inter dianggap sebagai sebuah keajaiban. Dan ketika Cannavaro dari Inter ke Juve dianggap bukan masalah. Dan ketika Vieri dari Inter ke Milan juga bukan sebuah masalah. Akan tetapi ketika Lukaku pindah dari Inter ke Roma menjadi sebuah drama yang menakutkan. Kemudian wartawannya nanya juga teman-teman tentang kartu merah yang didapatkan Mourinho sehingga dia absen ya di pertandingan lawan Inter. Wartawannya nanya begini, Anda akan absen di partai lawan Inter, apakah itu merupakan sebuah kesengajaan? Lalu Mourinho menjawab begini, banyak orang idiot yang mengatakan hal-hal yang hanya bisa dikatakan oleh orang idiot. Anjir, kejam banget Mourinho. Terlebih lagi, bila ada seseorang dari dunia sepak bola yang mengatakan statement seperti itu, dia lebih bodoh lagi dari seorang idiot. Saya adalah pelatih Roma dan saya ingin tetap bersama dengan tim saya di semua pertandingan. Namun dalam hal ini saya tidak mengatakan apakah saya pantas diberikan kartu merah atau tidak. Akan tetapi saya ingin mengatakan bahwa tindakan yang saya lakukan seharusnya mendapatkan penanganan yang sama, tanggapan yang sama ketika orang lain juga melakukannya. Saya telah melihat pelatih lain melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk dari saya, tetapi tidak mendapatkan respon yang sama seperti ketika saya melakukannya. Saya mengakui bahwa saya melakukan tindakan yang buruk, tetapi bagi saya selalu mendapatkan respon yang berbeda. Saya mempunyai sikap yang sangat tepat di dalam maupun di luar lapangan sepanjang musim. Saya dikeluarkan dari lapangan karena sebuah isyarat, karena melakukan gestur-gestur yang dianggap tidak baik. Tetapi menurut saya hal ini hanya berlaku bagi saya. Hal yang sama seharusnya juga berlaku bagi semua pelatih, bagi semua orang. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.